Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bait pengantar Injil yang kita serukan tadi menjadi tema dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, atau menjadi sintesa sesungguhnya dari ketiga bacaan itu, yakni tentang bersaksi. Sebagaimana aku telah bersaksi, demikian juga kalian harus bersaksi, kata Yesus. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yeremia yang bersaksi tentang Allah yang memperingatkan bangsa Israel yang pada saat itu mulai menolak kebenaran Tuhan dan tidak setia kepada Allah. Nabi Yeremia mengingatkan jika bangsa itu tidak kembali setia, bertobat dan mengikuti jalan kebenaran Allah, mereka akan mengalami celaka. Namun apa yang didapat oleh sang saksi Tuhan ini? Yeremia justru mengalami kesulitan. Yeremia justru berhadapan dengan para penguasa, para bangsawan, dan para pembesar saat itu. Ia dianiaya, ia disingkirkan, ia dikucilkan bahkan. Malahan diancam untuk dibunuh. Tetapi Yeremia sebagai seorang saksi yang yakin akan kebenaran Allah dan ia yakin bahwa ia berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, walaupun mengalami kesulitan, dianiaya dan ditindas, Nabi Yeremia justru berseru bahwa Allah ada di sampingku sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Artinya Yeremia tidak peduli pada kesulitan apapun yang harus dilalui atau ditanggungnya. Yeremia tidak takut untuk tetap bersaksi karena yakin Tuhan senantiasa mendukungnya dan menyertainya, bahkan juga di saat-saat yang gelap, saat yang tersulit sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, dari pernyataan Yeremia itu kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam penderitaan, karena kita akan selalu memiliki Tuhan yang ada di sisi kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Dia akan membawa kita pada kemenangan karena kita berpegang teguh pada Tuhan yang senantiasa membangkitkan semangat, melindungi dari kebinasaan, bahkan menyiapkan jalan yang terang bagi kita. Yeremia di tengah-tengah kesulitan dan penindasan yang dialaminya, ia malahan mengajak orang-orang yang mendengarkannya supaya bernyanyilah pada Tuhan, pujilah Dia dan lakukanlah kehendaknya. Sebuah kritik yang mungkin kena pada diri kita. Kalau kita mengalami penindasan, penderitaan, mengalami kesulitan, apakah kita bisa mengajak orang untuk berbahagia dan berharap kepada Allah? Dalam bacaan yang kedua, kita mendengar wejangan dari Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Tuhan membawa umatnya, umat manusia yang dikasihinya ini keluar dari kegelapan dosa. Bukan karena kehebatan kita, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan dosa karena Yesus Kristus, sabdanya yang menjadi manusia, yang menarik kita dan menyelamatkan kita, supaya kita berjalan kembali di jalannya. Ia menjadi teladan sekaligus menjadi sumber bagi kita. Ketaatan sempurna yang ditunjukkan Yesus, sebagaimana juga diupayakan oleh Nabi Yeremia dan para nabi yang lain, merupakan teladan bagi kita untuk berjalan di jalan yang terang, di jalan kebenaran Allah. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus
menyatakan dengan terus terang, dengan jelas, bahwa kita masing-masing benar-benar berharga, benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran dan seluruh hidup kita. Tuhan Yesus tadi menggambarkan atau membandingkan burung pipit yang murah harganya itu dilindungi oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang sangat berharga ini sangat dilindungi. Bahkan dikatakan satu helai rambut kepalamu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan demikian mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk mengikuti jalannya dan melakukan hal-hal yang selaras dengan jalan kebenaran Tuhan, untuk mewujud nyatakan kesaksian kita akan Kristus. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita, jangan takut. Yesus tahu bahwa kita mudah takut, kita mudah khawatir, kita juga sering kali gelisah. Kita tentu saja mengalami ketakutan dan banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tetapi ketika Yesus berkata, jangan takut, supaya kita tidak takut, Yesus tahu bahwa ketakutan itu berasal dari si jahat. Iblis itu membangkitkan rasa takut. Takut itu berasal dari kejahatan, dari si jahat. Takut untuk melakukan yang baik karena risikonya, karena bahayanya. Kita takut akan bahaya, kita takut akan penderitaan, kita takut akan penindasan, kita takut akan kesulitan. Itulah yang ditumbuhkan oleh si jahat dalam diri kita. Ketakutan itu akan menumbuhkan kekhawatiran dan kebimbangan. Ketika kita mulai takut, ketika kita mulai bimbang, ketika kita mulai khawatir, maka iman kita akan mudah goncang. Kita mempertanyakan, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, mengapa Engkau tidak adil? Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengarkan aku yang sudah bersusah payah ini, dan seterusnya. Lalu karena kebimbangan dan juga ketidakyakinan itu, kita mulai bertindak dengan cara yang tidak selaras dengan cinta kasih. Kita kehilangan harapan akan sesuatu yang baik, terutama karena kita berada dalam situasi yang buruk. Tapi Yesus hari ini menegaskan kepada kita, jangan takut. Artinya berani. Berani karena benar. Inilah pesan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Yang benar itu pasti berasal dari Allah. Yesus sendiri bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, bila kita memperjuangkan kebenaran, sebetulnya kita sedang membela Allah kita sendiri. Kita membela kebenaran dari Allah. Kita membela iman kita. Kalau kita tidak berani menyuarakan kebenaran dan membiarkan kebohongan merajalela, berarti kita tidak berani mewartakan Allah dan membiarkan kejahatan merajalela. Jika kita mewartakan Allah, maka Allah sendirilah yang akan menjadi jaminan sehingga kita tidak perlu takut. Inilah keyakinan yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia tadi. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara dan saudariku yang terkasih, saat ini kita hidup di zaman di mana semua orang bisa bersuara. Semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, bisa omong apa saja. Kita memiliki akses itu untuk bersuara. Kita bisa menggunakan perkataan kita langsung di tengah-tengah sesama kita. Kita bisa menggunakan media sosial kita. Kita bisa menanggapi apapun dengan media itu. Dan tidak jarang dalam hidup kita, yang trending dalam
pembicaraan kita, entah di tengah-tengah pergaulan kita ataupun di dalam medsos dunia maya itu, adalah berita-berita yang tidak benar, yang miring, atau berita yang menghasut, atau informasi yang kontroversial yang tidak benar, atau malahan hal-hal yang berpotensi memecah belah persaudaraan, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, kita hari ini diundang oleh seruan dari bait pengantar Injil tadi, yaitu supaya kita bersaksi atas kebenaran dan cinta kasih. Kita diundang untuk menjadi Yeremia baru pada era digital, untuk merayakan dan menyuarakan kebenaran yang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, harmoni, dan rekonsiliasi. Ini mau menggugah kita, mengingatkan kita rasa dan perasaan kita, agar kita senantiasa mengupayakan apa yang positif dan edukatif, apa yang baik dan benar, serta mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan tadi mengatakan kepada para muridnya, kepada kita, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dalam gelap artinya dalam suasana keheningan, juga saat kita masih dalam kegalauan, kegelisahan. Yang dikatakan oleh Tuhan adalah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketika kita galau, Tuhan berseru itu. Dan kita diminta untuk menyampaikan itu dalam terang. Artinya dalam perjumpaan dengan setiap orang. Sampaikanlah, Tuhan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Artinya kita harus menyampaikan kepada setiap orang keyakinan, harapan, dan juga pernyataan kita, kenyataan yang kita alami. Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Tuhan mengatakan supaya kita mewartakan itu dalam terang, kita diundang untuk menjadi teladan dalam hidup kita, mulai dari sekarang, untuk tidak lagi terikat pada dosa dan kejahatan, tetapi kita berjalan di jalan yang kita tahu baik dan benar dan diajarkan oleh Tuhan untuk kita lalui, sehingga kita semakin dekat dengan Dia dan kita memasuki kehidupan dan keselamatan yang kekal itu. Dalam perayaan Ekaristi ini, dengan rasa syukur kita mohon rahmat Tuhan, agar Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus itu membimbing kita masing-masing, memberdayakan hidup kita, sehingga kita semakin layak bagi Tuhan. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan dan kita katakan dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama dan dalam setiap tindakan kita sepanjang hidup, kita menjadi pewarta-pewarta kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu. Dan lebih lagi, kita boleh menjadi panutan dan inspirasi satu dengan yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.